وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم يا من هو في علوه كائن يا من هو في فعل حميد يا من هو في مجده متين اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام ملائكة المقربين ربنا زدنا علما وفهما وعقلا يا أكرم الأكرمين بحق سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين يا رحمن يا رحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين. Qala al-musannif rahimahullah wa radiyallahu ta'ala anhu wa ardhah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'adana min barakatihi fid dharain radiyallahu ankum. Faslun kitabus salati ta'rifu salati lugatan ad-du'a wa qila ad-du'a'u bi khairin. Alhamdulillah, kita sampai ke fasal kitabus shalah, kitab tentang pembahasan salat. Wa qal fi riwayah atau qil ya, as-salatu silatun bainal abdi wa rabbih. Salat adalah silah, satu hubungan antara hamba dengan penciptanya. Silatun bainal abdi wa rabbih. Nah, orang yang salat, ini pembahasan di kalangan para asfiya wal auliya. Orang yang salat itu tidak bisa mencapai puncak ma'rifat kepada Allah. Tapi orang yang sholat itu Allah ma'rifatuh, Allah yang mema'rifatkannya. Apa maksudnya? Orang yang sholat itu dikenal sama Allah, tapi hambanya belum bisa mengenal Allah lewat sholat. Tapi ketika orang rajin sholat, otomatis dia absen. Dia absen kepada siapa? Kepada Allah. Maka Allah, dia sudah dapat satu keuntungan. Allah sudah mengenalnya. Tapi untuk dia mengenal Allah, tidak cukup hanya lewat sholat. Bahkan dikatakan sholat itu buahnya bukan ma'rifah. Kita gak bisa mengenal Allah lewat sholat, tapi Allah mengenal kita lewat sholat. Nah, sekarang caranya bagaimana? Orang yang sudah sholat dikatakan as-sholatu silatun bainal abdi wa rabbi. Sholat itu hubungan antara hamba dengan penciptanya. Sudah dapat satu keuntungan, tinggal tambah lagi yang satu. Sekarang bagaimana cara kita mengenal Allah? Maka dijawab oleh para aulia, salah satunya yang ada di Maghrib, bernama As-Sayyid Abdul Aziz Ibn Mas'ud Ad-Dabbag. Ya, beliau ini salah satu ulama yang tidak bisa baca tulis tapi diberikan ilmu laduni.
ilmu laduni yang asli karena diuji oleh ulama. Tanya tafsir dijawab dengan tafsirnya, bertanya hadis dijawab dengan ilmu hadis, tanya fikih dijawab. Jadi semua pertanyaan ilmu-ilmu agama ini dijawab dengan benar. Bahkan pertanyaan yang sulit beliau dapat jawaban yang luar biasa. Ya, wa 'allamnahu min ladunna ilmah. Kami ajarkan dia ilmu dari sisi kami, ilmu laduni. Artinya ada ilmu ini, tapi kalau mau tahu orang itu diberikan ilmu laduni, diberikan pertanyaan-pertanyaan ilmu, dan dia menjawab sesuai dengan kaidah ilmu, tidak mungkin keluar dari itu. Salah satu ulama yang menguji, ya sebelum saya masuk cara ma'rifat kepada Allah yang diajarkan oleh para asfiya, termasuk As-Said Abdul Aziz bin Mas'ud Ad-Dabbaq, muridnya bernama Ahmad ibni Mubarak, bertanya semua pertanyaan ilmu-ilmu agama, dijawab beliau dengan sangat luar biasa. Dikumpulkan dalam sebuah kitab berjudul Al-Ibris min kalami Sayyidil Abdul Aziz. Ya, dan saya punya kitabnya. Itu ada kalanya memang begini, ditanya satu ayat, yamhullah ma yasha wa yuthbit. Allah menghapus apa yang Ia kehendaki dan Allah tetapkan segala sesuatu. Ayat ini kalau kita merujuk ke kitab-kitab tafsir, itu terjadi banyak sekali perbedaan pendapat di kalangan para ulama ketika menafsirkan ayat tersebut. Maka Syekh Ibnul Mubarak Al-Maliki bertanya langsung kepada Sayyid Abdul Aziz Ad-Dabbaq. Beliau jawab dengan jawaban yang di luar daripada penjelasan ulama-ulama yang ada. Dan jawaban itu menurut Syekh Ibn Mubarak adalah jawaban yang paling terbaik selama beliau mengambil rujukan-rujukan tafsir dari jawaban tersebut. Maka ditanya, wahai guru, kau dapat jawaban ini dari mana? Karena kelak dia menjadi muridnya. Padahal ini ulama besar. Ia mengatakan, inni sami'tu hadzal jawaba min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam barihah. Jawaban ini saya dengar langsung jawabannya dari Nabi Muhammad tadi malam. Bagaimana tidak bagus jawabannya langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya hal-hal begini ada. Tapi juga jangan mudah terima juga kalau orang mengaku ilmu laduni. Ya. Orang asli ada yang punya ilmu laduni, yang palsu juga ada. Gitu. Dari mana bisa ketahuan ilmu laduni asli? Yaitu bertanya tentang ilmu-ilmu agama. Kalau dia bisa menjawab sesuai dengan kaidah ilmu, berarti ilmu laduni asli. Tidak ada riwayat pesantren dia, tidak pernah belajar, bahkan tidak bisa baca tulis. Tapi kita menyodorkan, memberikan pertanyaan dari berbagai disiplin keilmuan, dia bisa menjawab, itu ilmu laduni. Dengan syarat jawabannya harus benar dulu. Nah, makanya Ibnu Mubarak uji dulu jawaban semua sesuai kaidah ilmu. Ilmu hadis bagaimana? Ditanya pertanyaan dijawab. Ilmu tafsir seterusnya. Setelah itu beliau berikan jawaban-jawaban di luar dari kitab. Gitu. Tapi sebelumnya sudah diuji bahwa beliau orang yang alim. Tanpa belajar, tanpa nyantren, tanpa berguru. Disepakati oleh ulama-ulama Maghrib bahwa beliau diberikan ilmu laduni. Bisa dibaca di kitab namanya Al-Ibris. Al-Ibris min kalami As-Said Abdul Aziz. Beliau katakan begini, innal abda la yanalu ma'rifatallah hatta ya'rifa sayyidal wujud sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Seorang hamba itu tidak akan bisa menggapai ma'rifat kepada Allah terkecuali dia harus mengenal Nabi Muhammad. Artinya tidak mungkin orang itu langsung bisa mengenal Allah sedangkan dia tidak mengenal Rasul SAW. Terlalu jauh untuk bisa mengenal Allah. Dan tidak mungkin seseorang mengenal Nabi Muhammad kecuali dia mengenal gurunya. Maknanya guru di sini ada Syekh Al-Futuh. Dan tidak mungkin seseorang mengenal guru futuhnya
hatta yamutan nas fi nazarih, kecuali manusia sudah tidak ada dalam pandangannya. Nah, itu baru dia mengenal guru futuh. Artinya yang dia lihat hanya sosok yang menyampaikan dia kepada Nabi Muhammad SAW. Dia hidup, pandangannya hanya terfokus kepada Rasul SAW. Ini menurut siapa? As-Sayyid Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Jadi solat gak bisa kita ma'rifatullah lewat solat, tapi Allah mengenal kita lewat solat. Itu sudah keuntungan besar. Salah satu buktinya, Allah Ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia terkecuali untuk menyembah kepadaku. Ibn Abbas menafsirkan liya'rifun, untuk ma'rifat kepadaku, mengenalku. Jadi substansi dari ibadah adalah mengenal Allah. Nah, tapi di sini menggunakan kata ibadah, bukan sholat. Kalau ibadah, semua kebaikan yang ada nilai di sisi Allah namanya ibadah. Nah, kalau semua ini sudah dilaksanakan, baru bisa mengenal Allah. Jadi sholat itu tidak bisa membuat orang ma'rifatullah, tapi Allah bisa mengenalnya. Kalau ma'rifatullah dijawab oleh Ibn Abbas, semua ibadah, sholat, zakat, puasa, haji, hati bersih, berbuat baik kepada manusia, semua ini bil akmal, dengan sempurna, baru dia bisa mengenal Allah. Juga punya guru futuh, Syekhul Futuh. Ya, Syekhul Futuh tidak harus alim. Banyak ulama-ulama yang alim, gurunya itu secara keilmuan di bawahnya, muridnya lebih alim dari gurunya. Karena substansinya bukan ngajar ilmu nahu, ngajar syariat, tidak, tapi membuka pintu untuk bisa sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Namanya Syekhul Futuh. Nah ini pentingnya sholat. Qala al-fuqaha Ibn Qasim wa al-Imam al-Mawardi mengatakan ibadah yang paling banyak dibahas, yang paling terbanyak pembahasannya adalah sholat. Dari semua ibadah yang wajib ini, yang paling luas pembahasannya adalah masalah sholat. Berjilid-jilid. Bahkan dikatakan bukan hanya dalam fikih ibadah, tapi seluruh pembahasan fikih, baik itu ibadah, muamalah, munakahah, muaqabah, itu yang paling luas pembahasannya adalah bab sholat. Karena dia menjadi satu perintah yang paling asas, ya, ibadah yang paling terpenting setelah dua kalimat syahadat adalah sholat. Maka tentunya pembahasannya lebih luas. Ada satu ulama menghitung, dia menghitung kosakata di dalam Al-Quran. Syekh Fuad Abdul Baq buatlah satu kitab, beliau buat satu kitab berjudul Al-Mu'jam Al-Mufahras di Al-Fadhil Quranil Karim. Nah, kitab ini adalah kitab kamus Al-Quran yang menghitung kosa-kosa kata di dalam Al-Quran. Jadi kita tinggal merujuk saja, jumlahnya sudah ada. Nah, beliau simpulkan bahwa ibadah wajib yang paling banyak Allah sebutkan di dalam Al-Quran adalah sholat. Saking pentingnya dan saking mulianya ibadah yang bernama sholat ini, sehingga Allah menyebutnya lebih banyak dari semua ibadah yang wajib, lebih banyak dari zakat. Jadi tidak semua ayat, ya jangan salah paham, dikatakan bahwa zakat saudaranya sholat atau sholat saudaranya zakat. Setiap kali ada kata sholat pasti ada kata zakat. Itu maknanya bukan seluruhnya. Ada juga ayat yang Allah sebutkan sholat tidak sebut zakat, ada. Tapi kebanyakan ketika menyebutkan wa aqimus sholata wa atuz zakata, dirikanlah sholat dan tunaikan zakat, kebanyakan ada seperti itu. Tapi tidak semua, ya, tidak semua. Karena ternyata dihitung sholat lebih banyak penyebutannya di dalam Al-Quran dibanding zakat. Sholat penyebutannya lebih banyak di dalam Al-Quran dibanding puasa, saum.
Salat penyebutannya lebih banyak di dalam Al-Quran, melebihi penyebutan ibadah haji, al-hajj. Nah, jadi banyak sekali salat. Dihitung kurang lebih ada 67 kali Allah sebutkan. 67 kali Allah sebutkan kata salat di dalam Al-Quran dengan redaksi yang berbeda-beda. Ada yang bentuk kata kerja, ada yang bentuk kata benda, ya. Contohnya misalnya Allah sebutkan wa aqimis sholata li dzikri, dirikanlah salat untuk mengingatku. As-sholata di sini jadi kata benda isim di dalam ilmu bahasa Arab. Ada kalanya Allah sebut dalam bentuk kata kerja, ya. Wa huwa qaimun yusalli fil mihrab, dia sedang salat di mihrab. Yusalli menggunakan kata kerja. Ada juga ayat yang menyebutkan ya wasta'inu bisabri wassolati, kalian minta tolonglah kepada Allah agar bersabar dan menjaga salat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Nah, sesungguhnya salat ini sangat berat kata Allah. Berat kecuali ringan, artinya lawan dari berat. Kecil maknanya khafifah, ringan, kecuali orang-orang yang khusyuk. Itu ringan sholat. Jadi kita jangan mengambil standar terlalu tinggi. Harus khusyuk dari awal sampai akhir. Jagoan. Ini ayat kabar gembira. Kamu sudah berusaha menjaga sholat 5 waktu. Kemudian kamu berusaha khusyuk. Ya, walaupun tidak sempurna sudah ada usaha. Maka Allah sebutkan orang khusyuk. Makanya ayat ini kan mengatakan minta tolonglah kepada Allah dengan bersabar dan sholat. Sesungguhnya sholat itu sangat berat. Pakai lam taukid, lakabirah, sangat berat. Artinya selain orang khusyuk gak mungkin bisa jaga sholat 5 waktu. Jangan mencari sesuatu yang levelnya terlalu tinggi. Kamu sudah berusaha jaga 5 waktu, apalagi di zaman sekarang. Sudah berusaha khusyuk tapi gagal, paling enggak berapa persen dia khusyuk? Insya Allah masuk ke dalam ayat ini, kalian orang-orang yang khusyuk kata Allah Ta'ala. Karena kenapa? Karena yang mampu menjaga sholat, Allah katakan siapa mereka? Orang-orang yang khusyuk. Berbicaranya di situ mampu menjaga, karena ada lafaz berat. Sholat itu berat dijaga bagi orang-orang yang tidak khusyuk. Sholat itu ringan untuk dijaga 5 waktu bagi orang-orang yang khusyuk. Itu mafhumul mantuknya seperti itu, kata Imam Syatibi. Berat. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu, anak istrimu salat dan bersabar. Tuh. Jadi kalau ditanya pembahasan fikih yang paling luas pembahasannya bab salat. Paling luas, ya. Al-masail fi sholati kathirah jiddan, wasi'ah jiddan. Masalah-masalah dalam sholat itu jadi pembahasan masalah yang paling banyak dan paling luas. Sehingga muncul ulama-ulama membuat kitab-kitab secara khusus membahas masalah sholat. Ada yang bahas masalah menjamak sholat ketika hujan turun. Itu kan jadi pembahasan khusus. Ya, salah satu ulama yang menulis kitab ini bernama Syekh Fahad bin Yahya Al-Ammari. Nah, marganya Al-Ammari. Itu kitab berjudul Imta'un Nazar bi Ahkamil Jam'i fil Matar. Membahas tentang menjamak salat ketika hujan begitu deras, ya. Itu pembahasan luas. Dr. Wahbah Zuhaili mengatakan itu ceritanya di zaman dahulu. Zaman sekarang hujan kalau ada payung, ada ini masih bisa jas hujan. Dulu kan becek, pasir. Ya. Ada juga masalah kunut, ya, masalah kunut subuh. Jadi kunut subuh itu punya dalil-dalil yang sangat kuat.
Bahkan dijadikan satu kitab membahas sunnahnya kunut subuh. Tuh. Ditulis oleh Sayyid Abdullah bin Mahfuz Al-Haddad, berjudul Raf'us Satri an Adillati Al-Kunuti fil Fajri. Ada juga yang membahas masalah solat, tentang menjamak solat dalam keadaan di tempat tinggal. Dia sehat, tidak sakit, tidak safar, tidak lagi perang. Ya, ini jadi pembahasan panjang nih. Itu jadi pembahasan bahful mafail, yang dimana orang menikah perempuan, dia dandan, dia kan dibolehkan jamak di situ, karena sekali seumur hidup umumnya. Kalau dia wudhu lagi untuk sholat, rusak lagi, berjam-jam lagi. Atau dokter yang sedang mengoperasi pasien, iya kan, operasinya panjang, dia belum sholat, dia jamak bisa, darurat. Nah itu jadi pembahasan tersendiri itu. Oleh Said Ahmad bin Siddiq Al-Ghumari menulis kitab Izalatul Khatar Amman Jama'a Baina Sholatain fil Hadar, membahas tentang masalah itu. Tapi ulama seperti Imam Nawawi mengatakan ada riwayat hadis tuh, Nabi pernah di kota Madinah, tidak lagi safar, tidak lagi perang, keadaan sehat, Nabi sengaja menjamak sholat satu kali tok. Untuk apa? Untuk jadi hukum di masa depan, untuk jadi rukhsah kepada umat di masa depan. Dalam keadaan yang sangat terdesak seperti tadi dokter atau orang yang menikah, hukum ini bisa digunakan. Tapi Imam Nawawi memberikan tanda merah ya, ta'liq di situ, bahwa hal ini jangan dijadikan kebiasaan. Kalau jadi kebiasaan haram. Gitu. Yang kedua, beliau bahas kitab tentang makmum masbuk yang terlambat. Datang imamnya posisinya sudah ruku. Memang ada pernyataan mengatakan man adraka ruku al imami faqad adraka rak'atan. Siapa yang mendapati rukunya imam, maka sungguh dia mendapati satu rakaat. Tidak perlu lagi mengulang yang tadi. Sudah dianggap satu rakaat dia dapat. Mazhab Syafi'i mayoritas mengukuhkan ini. Ya. Nah, tapi menurut Sayyid Ahmad Al-Ghumari bahwa tidak bisa, karena Fatihahnya gak dibaca. Dia wajib mengulang. Tuh, walaupun mendapatkan rukunya imam. Dibuatlah satu kitab yang membahas tentang masalah ini, berjudul Nafsur Rawi bi anna rak'ata la tudriku birruku'i, yang artinya satu rakaat ya, kita dapat rukunya imam itu tidak dapat satu rakaat, kata beliau. Itu judul kitabnya tuh dibahas. Nah ulama-ulama yang ada di Hadramaut walaupun berpegang dengan mazhab Syafi'i, tapi kebanyakan dari mereka itu kalau masbuk tidak sempat baca suratul Fatihah, hanya mendapatkan ruku imam, itu mereka tetap menambah satu rakaat untuk keluar dari khilaf di kalangan para ulama. Tapi yang praktek juga tidak masalah, karena hal itu dikukuhkan juga di dalam mazhab kita. Ya. Jadi kitab-kitab khusus berbicara sholat sangat banyak. Ada juga yang membahas sholat dari sudut pandang para sufi, menggunakan fiqhul asfiya, figinya para sufi. Kitabnya berjudul Sholatul Muqarrabin, sholatnya para wali, nama kitabnya. Itu karya Al-Habib Hasan bin Sholih Al-Bahar. Ada juga yang membahas masalah sholat dari sisi khusyuk, tips-tips agar kita sholatnya khusyuk. Ditulis satu kitab berjudul Kitabul Khusyuk, karya Al-Hafiz Ibnu Rajab Al-Hambali. Ada juga ulama yang menulis tentang cara sholatnya Nabi. Ya, di zaman kita nih, Syekh Albani, kitab Sifat Sholatin Nabi. Tapi caranya banyak yang dikoreksi. Banyak yang dikoreksi. Jadi tidak bisa jadi rujukan karena banyak yang dianggap tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh para ulama-ulama terdahulu, khususnya di
kalangan ulama 4 mazhab. Maka dikoreksi kitab tersebut oleh Al-Habib Hasan bin Ali As-Sagaf, judulnya Sahihu Sifati Salatin Nabi, yang sahih dari cara salatnya Nabi. Itu mengkritik kitab Syekh Albani. Artinya pembahasan salat pembahasan yang sangat luas. Ibnu Qayyim bahkan menulis satu kitab khusus, ya, cukup tebal kitabnya, itu hanya membahas masalah salat, berjudul Kitabus Shalah, kitab tentang salat. Ada juga yang menulis kitab salat dari 4 sudut pandang. Dosa-dosa bagi orang yang meninggalkan salat, fadilah salat berjamaah, pentingnya salat, kemudian motivasi untuk senantiasa menjaga salat. Ya, 4 poin ini dijadikan satu kitab oleh Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, berjudul Majmu' Mustamilun ala Arba'i Rasail. Dan masih banyak ulama-ulama lain menulis kitab secara khusus hanya membahas masalah salat, karena begitu pentingnya salat. Nah, Kitabus Shalah, kitab tentang salat. Syekh Zakaria Al-Ansari yang lahir tahun 824 Hijriah, wafat 926 Hijriah, Syekhul Islam julukannya. Dalam kitab Fathul Wahhab, di situ beliau katakan, salat pertama ya, salat kan 5 waktu. Salat pertama itu yang 5 waktu itu, yang Nabi kerjakan pertama kali salat apa? Dijawab oleh beliau, salat zuhur. Salat zuhur adalah salat pertama yang Nabi kerjakan setelah diwajibkan salat. Walaupun prakteknya sudah sejak subuh, karena kan kewajibannya itu sudah waktu malam, peristiwa itu Mi'raj. Tapi salat sempurnanya bisyurutiha wa arkaniha wa mubtalatiha, itu sesuai rukun-rukunnya, syurut-syurutnya, dan hal-hal yang membatalkannya, mubtalatiha, itu dilakukan di salat zuhur. Itu yang pertama kali dilakukan Nabi adalah salat zuhur. Kemudian dikatakan di sini ta'rifus shalah lughah ad-du'a wa qil ad-du'a bil khair. Nah, apa sih arti dari salat? Salat itu secara bahasa artinya berdoa. Salat secara bahasa artinya berdoa, atau berdoa dengan kebaikan, bi khair. Jadi kalau menggunakan bahasa Arab, kalau pakai huruf lam setelah kata da'a, da'autu laka khaira, tanpa kata khaira artinya sudah baik. Da'autu lak, saya mendoakan kebaikan kepadamu. Tapi kalau pakai kata ala, melaknat. Da'autu alaika, saya melaknatmu. Hati-hati antara lam dan ala. Kalau ala, melaknat. Kalau lam, mendoakan kebaikan. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Al-Ahzab ayat 42, huwallazi yusalli 'alaika wa malaikatuhu liyukhrijakum minaz zulumati ilan nur. Dia Allah yang berikan salat kepada kalian. Maknanya apa? Kasih sayang. Dan para malaikat ikut mendoakan. Nah, berarti kata yusolli di sini maknanya apa? Mendoakan, bukan salat yang dipahami secara istilah. Untuk mengeluarkan kalian dari kegelapan menuju kepada cahaya. Minaz zulumati ilan nur. Di dalam kitab Al-Qirtas, syarah dari Ratib Al-Attas, itu ada nukilan riwayat menjelaskan makna salat. As-salatu minallahi rahmah, salat dari Allah artinya kasih sayang. Was-salatu minal malaikati al-istighfar, salat di sisi malaikat itu adalah istighfar. Was-salatu min bani Adam ad-du'a wa tadarru, dan salat
di sisinya anak Adam adalah doa dan permohonan. Wassalatu minal bahaim at-tasbih. Dan salat dari sisi hewan-hewan itu adalah tasbih. Sebagaimana riwayat yang dikeluarkan oleh Ibnu Adi yang lahir tahun 277 Hijriah, wafat 365 Hijriah, di mana dinyatakan la taqtulud dafadi' fa inna naqiqahunna tasbih. Jangan kalian membunuh katak karena suara katak itu adalah tasbih. Jadi hewan mereka bertasbih, yang mereka baca adalah tasbih. Dikuatkan juga di dalam Al-Qur'an dalil yang menyatakan bahwa bukan hanya hewan bertasbih, tapi seluruh benda-benda yang ada di langit maupun di bumi, seluruhnya itu mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tusabbihu lahu as-samawati sab'u wal ardu wa man fihinna wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tashbihahum. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Allah katakan dalam Al-Quran, Allah berfirman, senantiasa 7 lapis langit dan bumi dan yang hidup di antaranya, hidup di langit maupun yang hidup di bumi, semua itu bertasbih kepada Allah. Bahkan segala sesuatu mereka itu, mau benda mati, mau itu hewan, mereka itu setiap saat bertasbih kepada Allah. Akan tetapi kalian tidak memahami tasbihnya mereka. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Jadi bertasbih segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian dikatakan di sini secara terminologi yang namanya solat adalah aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa mukhtatamatun bitaslim ghaliba. Ucapan-ucapan, perbuatan-perbuatan yang dibuka atau diawali dengan takbir dan ditutup dengan salam. Ghaliba, ada tambahan ghaliba, umumnya begitu. Ya, kita ke solat itu definisinya, yaitu ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan yang diawali dengan takbir. Makanya takbir itu baru start sholat. Nah, orang melafadzkan niat tidak masuk dalam sholat, tapi menghadirkan niat ketika takbir baru sudah masuk dalam sholat. Ya. Makanya para ulama-ulama mayoritas menganjurkan untuk melafadzkan itu niat agar niat itu mantap dalam hati. Kalau dia baca niatnya setelah takbir baru bid'ah. Nih takbir baru sholli fardhu maghrib, Allahu akbar, sholli fardhu maghrib, itu baru. Tapi kan belum sholat, belum mulai, masih di luar sholat. Sholli fardhu maghrib, itu tujuan kan menghadirkan. Gak masuk ke bab yang namanya mengadakan sesuatu yang tidak diajarkan oleh Nabi. Ya. Imam Syafi'i dalam kitab melafadzkan niat. Kias kepada semua ibadah-ibadah yang Nabi lakukan selalu Nabi nyatakan dengan niat. Ada makanan di rumah, nanya ke istri-istrinya. Gak ada ya Rasulullah, inni so'im. Kalau begitu hari ini saya puasa. Nabi melafadzkan inni so'im. Sesungguhnya saya mau berpuasa. Itu kan lafadz niat. Kias. Ibadah haji juga Nabi melafadzkan, ya Allah, ini haji saya untukmu. Allahumma inni ahramtu, ya Allah sesungguhnya aku berihram. Itu dilafadzkan oleh Nabi. Berkurban juga Nabi lafadzkan, ya Allah hadhihi udhiyah minni, ya Allah ini kurban dariku. Itu Nabi lafadzkan. Dikias, kalau gitu sholat juga dikias kepada masalah lafadz niat kurban, lafadz niat puasa, lafadz niat ibadah haji. Itu. Nah, sholatnya di luar, tidak di dalam sholat. Di luar sholat baru kita lafadzkan niat, gak ada masalah itu. Dan dikukuhkan oleh para ulama lintas mazhab. Bukan hanya mazhab Syafi'i yang menganjurkan melafadzkan niat, banyak mazhab yang lain juga. Li isti'an khudurin niat fil qalb, tujuannya untuk meminta bantuan agar hadirnya niat di dalam hati.
ya, meminta bantuan dengan lisan, meminta bantuan ke lisan agar niat itu hadir dalam hati. Bahkan dikatakan bisa jadi wajib melafadzkan niat bagi orang yang was-was. Belum hadir. Allahu Akbar. Dia wajib lafadz niat untuk menghilangkan was-was. Setengah mati juga kita sudah biasa melafadzkan, tahu-tahu gak lafadz. Nah, orang yang tidak melafadzkan itu sulit menghadirkan. Makanya jadi was-was. Ibn Hajar al-Haytami dalam fatwanya itu mengatakan kalau yang was-was dalam sholat masalah niat, dia tidak bisa lafadzkan, tapi was-was karena sebab tidak melafadzkan, maka jadi wajib untuk dia lafadzkan untuk menghilangkan was-was. Kita jujur saja deh, melafadzkan itu lebih enak, terbantukan hati untuk menghadirkan niat gitu. Kemudian ditutup dengan salam yang paling awal itu. Kalau salam yang kedua sunnah, kalau salam yang wajibnya itu yang awal, ya. Yang wajibnya yang awal. Ghaliba, umumnya. Kenapa ada kata umumnya? Karena ada juga sholat yang tidak mengikuti kaidah ini. Ya, seperti apa di sini dikatakan? Agwalan la af'alan. Ada yang sholat hanyalah lafaz saja, tapi tidak menggunakan gerakan. Sholat apa itu? Sholat jenazah. Ya kan? Maksudnya gerakan ruku tidak ada, gerakan sujud tidak ada. Ini juga jadi pembahasan di kalangan para fuqaha. Ada yang mengatakan sholat jenazah itu makna secara bahasa, mendoakan jenazah, bukan sholat. Karena yang namanya sholat ada ruku, ada sujud. Jadi dipahami sholatul jenazah adalah doa al-janazah, mendoakan jenazah. Tapi sebagian ulama mengatakan enggak, dia sholatun makhsusah. Dia memang suatu sholat yang khusus sehingga tidak ada ruku, tidak ada sujud. Ini pendapat yang kuat. Makanya syarat-syaratnya sama seperti syarat-syarat sholat, harus suci, harus dalam keadaan berwudu. Kalau yang memahami hanya secara bahasa, tanpa wudu juga boleh, diganti dengan tayamum juga. Itu dipahami secara bahasa. Tapi yang kuat adalah dia adalah sholat. Agwalan hanya baca Fatihah, hanya baca salawat, hanya doa, ya kan, tanpa ada ruku, tanpa ada sujud. Wasalatil marbuti, atau sholat orang yang diikat, lagi jihad ditangkap oleh musuh. Ya, sahabat pernah lakukan itu, namanya Khubayb bin Adi. Khubayb bin Adi yang pada akhirnya syahid fisabilillah, dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy dari Bani Mahzum, balas dendam kepada beliau. Itu sudah dianiaya, tapi sholat tetap dijaga 5 waktu. Posisinya terikat di tiang. Ya sholat tanpa wudu, tanpa tayamum keadaan. Nah, sholat semacam itu hanya bacaan yang bisa dia lakukan. Gerakan perbuatan nggak bisa, ruku tidak bisa, sujud tidak bisa. Maka dikatakan dia seperti orang sholatil marbut, orang yang diikat. Sholatnya orang yang diikat. Wal marid alladhi yujri arkana sholati ala qalbi, orang sakit parah, nggak bisa gerakkan tubuh, lumpuh total seluruh tubuhnya. Dia hanya bisa sholat dengan apa? Isyarat, dengan kedipan mata, dengan bacaan. Ya. Dia hanya mampu membaca. Berarti sholatnya hanya bisa dengan bacaan, dengan ucapan, tidak bisa dengan perbuatan. Itu contohnya. Ada juga yang kedua. Tadi yang pertama, yang kedua af'alan la agwala ka sholatil akhras. Dia hanya bisa dengan gerakan, tapi gak bisa mengucapkan, dengan ucapan gak bisa, baca gak bisa. Sholat orang bisu, orang bisu gak bisa baca, tapi sah dengan apa? Isyarat. Yang penting dikatakan ada usaha mulutnya bergerak, jadi isyaratnya lewat mulut bergerak. Ya, nah, isyaratul akhras kanutqi fi nutqihi. Isyaratnya orang bisu adalah ucapan dari ucapannya, bagaikan ucapan dari ucapannya. Syekh Nawawi Al-Bantani bahas di kitab Qutul Habib,
dan Kashifatus Saja itu mereka kalau ijab qabul orang bisu pakai isyarat sah. Dinikahkan dia bilang ya, oh sah, karena isyaratnya orang bisu seperti ucapannya itu. Atau Imam Ghazali mengatakan di kitab Al-Wasit, isyaratnya bisa dengan isyarat, bisa dengan tulisan. Kalau di luar sholat ya, di luar sholat misalnya ijab kabul, dia pakai tulis, kasih, dilihat oh sah. Atau akad jual beli dalam mazhab Syafi'i pakai tulisan, sah. Innal kitabata ahadu lisanain, karena tulisan adalah perwakilan lidah. Bagi siapa? Bagi al-akhras, orang bisu gitu. Nah ini contoh sholat hanya dengan perbuatan. Orang bisu bisa ruku, bisa sujud. Yang dia agak bisa hanya melafadzkan, membaca. Maka sholatnya itu dianggap sah dengan apa? Isyarat, ditambahkan isyarat. Dia punya bibir gerak-gerak gitu. Dia gak bisa diam. Dianggap kalau diam seperti tidak membaca ya. Diam. Nanti tanya tadi kau gak gerakkan mulut. Dalam hati. Oh, dalam hati bukan disebut membaca, imajinasi. Makanya Fatihah itu wajib dibaca di semua sholat 5 waktu. Gak bisa tanpa suara. An yusmi'a nafsahu, minimal dia sendiri mendengar bacaannya. Gak boleh tidak dibaca. Diam. Al-Imam Nawawi dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran mengatakan kalau Fatihah tidak dibaca, tidak ada suara yang keluar, minimal dia mendengar sendiri. Kalau dia tidak mendengar juga berarti dalam hati dia baca. Kata beliau apa? La tasihhu sholatuhu. Dalam mazhab Syafi'i dikukuhkan oleh Imam Nawawi, sholatnya dianggap tidak sah. Kenapa? Karena tidak membaca. Karena Nabi prakteknya membaca. Sebab sahabat mampu meriwayatkan bahwa Nabi itu kalau sholat baca Fatihah, berarti Nabi selama sholat membaca dan ada suara, sehingga sahabat bisa mendengar dan meriwayatkan. Seandainya Nabi bacanya dalam hati, maka tidak ada sahabat yang bisa meriwayatkan Nabi membaca surat Fatihah. Lah dalam hati dengarnya dari mana? Berarti Nabi baca. Dan hadisnya juga mengatakan baca. La sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Fi riwayah bi ummil kitab. Siapa yang tidak membaca Fatihah, la sholata, tidak ada sholat. Jadi harus dibaca ya, jangan di dalam hati. Nah ditanya orang yang baca Al-Quran, Fatihah paling benar 100% adalah orang yang membaca Al-Quran dalam hati. Karena gak bisa tahu mana cara baca yang benar, dan pasti benar deh kalau imajinasi itu dalam hati. Sedangkan perintahnya adalah membaca, salah satunya juga untuk mengetahui bacaan yang benar, makharijul hurufnya, tajwidnya. Tapi kalau dalam hati gak ada makharijul huruf, gak ada tajwid, gak ada tahsin, gak ada tartil. Yang berikut, yang ketiga, la af'alan wala agwalan kasolati akhras marbut. Nah, ada juga orang sholat perbuatannya gak ada, membaca juga tidak ada, baca juga tidak, bergerak juga tidak. Yaitu sholatnya orang bisu yang diikat di tiang. Ya sudah, kalau orang bisu diikat di tiang, wah baca juga tidak, gerak juga tidak. Tapi dihitung dia sholat ketika sudah ada niat mau sholat. Harus ada niat mau sholat, dihitung dia sholat gitu. Subhanallah. Nah ini menunjukkan bahwa sholat ini gak bisa ditinggal sama sekali ya. Yang penting dulu sholat dulu ya. Sholat nanti afdoliyahnya berjamaah, afdoliyah lagi qobliyah ba'diyah, afdoliyah lagi sunnah-sunnah yang lainnya tuh. Sholat duha, sholat tahajud, sholat witir, sholat awabin, sholat istikharah, sholat taubah, dan seterusnya.
Fadlu salat hiya ar-ruknu tsani min arkanil Islam. Keutamaan salat, dia adalah rukun kedua daripada rukun Islam. Wa hiya amududdin, dia adalah tiang agama. As-salatu imaduddin, faman agamaha faqad agamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Salat adalah tiang agama. Siapa yang mendirikan salat maka dia sudah menegakkan tiang tersebut. Siapa yang meninggalkan maka dia telah menghancurkan agama. Maknanya menghancurkan agama bukan agamanya hancur sebab dia gak sholat. Ya, agama ini tetap Allah Ta'ala muliakan, tapi diri dia yang hancur. Orang yang tidak sholat sedang menghancurkan dirinya sendiri, bukan menghancurkan agama. Kalian punya ketaatan seluruhnya, gak memberikan apapun kepada Allah. Hadis Qudsi itu. Kalian semua taat, gak ada yang berikan sesuatu kepada Allah dari ketaatan kalian. Itu baiknya untuk kalian sendiri. Begitu juga semuanya maksiat, gak ada yang taat, gak mengurangi kebesaran kerajaan Allah. Gitu. Jadi memahami hadis ini bukan menghancurkan agama sebab orang tidak sholat, tapi dia sedang menghancurkan dirinya sendiri. Imam Nawawi itu dikasih julukan Muhyiddin, orang yang menghidupkan agama Islam. Beliau memahami secara hakikat, saya ini siapa? Maka keluarlah fatwa dari beliau, la uhillu man laqabani bi Muhyiddin. Saya tidak halalkan siapapun yang memberikan julukan kepada saya Muhyiddin, orang yang menghidupkan agama. Ya, tawadunya Imam Nawawi itu. Saya tidak halalkan. Tapi sekarang yang sudah beredar ini Muhyiddin itu mereka mulai memberikan julukan itu setelah wafatnya. Jadi dipahami tidak halalkan di waktu hidup. Murid-murid mengatakan layak untuk memberikan gelar tersebut. Kenapa beliau haramkan untuk memberikan julukan kepada beliau sebagai orang yang menghidupkan agama Islam? Lianna hadzal din hayyun qaimun la yahtaju ila man yuhyihi. Karena agama ini senantiasa akan Allah hidupkan dia. Saya siapa? Gitu. Tapi bukan berarti kita meninggalkan perjuangan, tidak. Tapi ini bahasa hakikatnya, bahwa agama ini agama yang sangat besar dan Allah yang menjaganya, Allah yang mengangkatnya. Secara hakikat, perjuangan tetap ada. Intan surullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Tapi hakikatnya ini agama mulia, Allah yang angkat. Kalian semuanya maksiat, gak ada masalah, ini agama. Gak ada ulama, tetap Allah akan munculkan orang-orang yang lebih hebat-hebat lagi. Makanya itulah yang dimaksud oleh Imam Nawawi, karena agama ini senantiasa akan hidup, tidak butuh kepada orang yang menghidupkannya, termasuk saya, kata Imam Nawawi gitu. Kemudian dikatakan di sini, wa fadluha azimun, kemuliaan salat sangat agung, sebagaimana disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, wa aqimus sholata li dzikri, dirikanlah salat untuk mengingatku. Ada salah satu guru kami menafsirkan kata salat di ayat wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Kata zikri di situ ada yang menafsirkan salat. Siapa yang meninggalkan salat, berpaling dari mengingatku. Makna mengingatku situ adalah salat yang wajib. Maka dia akan diberikan hidup yang sempit di dunia. Hidupnya sempit. Keberkahan dicabut. Ya. Khusyuk dicabut, ingat Allah dicabut, ingat Nabi dicabut, duduk di tempat baik dicabut, gak betah, kebaikan tertutup. Dikatakan apa? Allah sudah muak kepadanya untuk sujud kepadanya. Allah yang halangi dia karena sudah muak. Itu salah satu guru kami tafsirnya tegas begitu. Jadi sempitnya di dunia sudah dikasih susah. Ada yang lucu, tertipu, karena sudah dimatikan hatinya, dibutakan mata hatinya. Mencari rizki
meninggalkan pemberi rizki dengan alasan mencari rizki. Kenapa gak sholat? Ada sibuk kerja nih lagi. Ini orang yang sudah tertipu. Yang kasih rizki ini. Kamu lagi cari rizki, yang punya rizki ini yang kau tinggalkan untuk mencari rizki. Jadi Tuhannya ke rizkinya ulang, bukan pemberi rizki. Bahasa kasarnya begitu di kalangan para al-arif billah. Alasan mencari rizki, ya, alasan meninggalkan sang pemberi rizki dengan alasan karena mencari rizki. Ajib. Ini yang kasih, ini yang punya. Kau tinggalkan mencari yang punya. Yang punya yang kasih itu rizki itu Allah, Ar-Razzaq. Ada juga nasihat luar biasa. Kematian datang tidak menunggu dirimu menjadi orang baik. Tapi jadilah kamu orang yang baik untuk bisa menyambut kematian yang datang secara tiba-tiba. Kita kalau gak ada gerak, gak bisa. Bahasa menjemput hidayah, petunjuk, itu semua dari kita. Makanya memang ada filosof mengatakan, takdirmu itu di pikiranmu dan niatmu. Takdirmu itu di pikiranmu dan di niat. Kalau pikiran, sudah nanti saya mau tobat, nanti saja deh. Nanti kalau hidayah datang, ya, baru saya jadi baik. Ini dia sudah membuat takdirnya tidak baik. Karena sudah ada niat seperti itu. Sedangkan hidayah ini mahal, ikhwan. Taufik itu mahal. Makanya bahasanya Allah Ta'ala menyatakan sungguh-sungguh baru kami kasih. Alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Jadi hidayah gak bisa datang sendiri, kita yang berusaha menjemputnya. Ini barang mahal, maka harus diusahakan untuk digapai, begitu. Nah, kemudian dikasih apa lagi dia? Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Sudah sempit di dunia, Allah tutup dia, Allah hijab dia. Nanti di yaumil qiyamah Allah bangkitkan dia dalam keadaan buta. Jadi dikatakan dalam satu tafsir, saya baca di satu tafsir Bagawi apa Qurtubi itu. Dikasih buta, masuk neraka, sudah buta mata, buta hati. Ini sudah masuk neraka, sudah siksaan, tapi dalam keadaan buta. Dan butanya dua, buta mata, buta hati. Basir wa basirah. Allahu Akbar. Makanya ini luar biasa. Ya, wa qauluhu wa aqimis sholata tarafain nahar wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibna as-sayyi'at dzalika dzikra lidzakirin. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, dirikanlah sholat di dua penghujung siang dan mendekati daripada waktu malam, atau sudah gelapnya daripada malam. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghapus perbuatan-perbuatan buruk, itu sebagai pengingat bagi orang-orang yang mengingatnya. Ada kitab Asbabun Nuzul karya Suyuti, Lubabun Nuqul fi Asbabin Nuzul nama kitabnya. Lahir 849, ulama besar beliau punya karangan kitab 400 judul kitab. Judul bukan jilid, judul kitab 400. Ya. Ibnul Kutub julukannya, anak kitab. Beliau punya kitab Asbabun Nuzul, judulnya Lubabun Nuqul fi Asbabin Nuzul. Ya, lahir 849, wafat 911 Hijriah. Jadi menceritakan kronologis turunnya ayat ini, ya, di mana ini ayat ini surat Hud ayat 114. Ada satu orang, dia belanja, yang jaga warung ini perempuan cantik, ya. Waktu dia belanja, dilihat perempuan itu cantik, keadaan ini sunyi. Dia mau alasan, saya mau lihat barang di dalam, boleh. Nah, dia masuk ke dalam. Ini juga diceritakan oleh Syekh Dimyat dalam kitab Al-Jawahir Al-Lu'luwiyah. Masuk di dalam, dia ambil itu barang, dia cium pipinya perempuan itu, lari keluar. Setelah dicium lari. Ini pelecehan kalau zaman sekarang, ya. Iya, tidak baik itu. Tapi lihat nih, dalam hatinya itu masih ada
kebaikan. Dia menyesal itu perbuatan. Aduh, sudah cium yang bukan mahram ini. Akhirnya dia beranikan diri mau lapor ke Nabi. Datang ke sana, ketemu Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada beberapa sahabat juga di situ. Dia mengatakan, wahai Rasul, saya ingin mengajukan sesuatu. Saya sudah melakukan satu dosa besar. Nabi diam. Nabi tidak mau tuh begitu. Artinya sudah, kau punya dosa, kau bertobat sudah, jangan cerita-cerita lagi begitu. Makanya Sayyidina Umar bin Khattab sudah emosi, mengatakan sudah sukut. Pulang tobat sudah. Enggak, saya mau langsung dari Nabi. Mau dari Nabi ilmunya langsung. Hanya dia mengatakan, saya tadi mencium perempuan yang bukan mahram. Nabi palingkan wajah. Sayyidina Umar, sudah, Allah sudah tutupi aib kamu, kenapa kau bongkar aibmu? Sudah, pulang. Dia mengatakan, ya Rasulullah, tolong ajarkan saya satu ilmu agar saya taubatnya diterima oleh Allah. Turun ayat langsung begitu. Turun ayat ini, surat Hud ayat 114. Wa aqimi sholata tarafain nahar wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibna as-sayyi'at. Kalau kau mau tobat, dirikanlah solat di dua penghujung siang dan di waktu mendekati malam. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan secara otomatis akan menghapus dosa-dosa tersebut. Wah, dia katakan, ya Rasulullah, ayat ini khusus untuk saya. Kata Nabi, bacakan ini. Allah langsung wahyukan kepadaku untuk menjawab persoalanmu. Kata Nabi, ini ayatnya. Akhirnya si fulan ini rasa terhormat. Masya Allah, gara-gara saya turun wahyu. Ya Rasul, apakah ayat ini khusus untuk saya? Kata Nabi, lah, ini untuk seluruh umatku. Kata Nabi Muhammad SAW. Untuk seluruh umatku. Nah, jadi apa di sini yang bisa dipahami? Ini dalam tafsir Imam Mujahid mengatakan dua penghujung siang artinya solat di awal siang dan di akhir siang, yaitu solat subuh, solat zuhur, solat asar. Kemudian Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam menafsirkan kata zulafan minal lail, yaitu huma zulafata al-laili al-maghrib wal isya. Yang dimaksud solat di waktu malam atau penghujung malam atau sudah gelapnya malam itu adalah solat maghrib dan isya, maka genap 5 waktu. Tapi Ibnu Katsir memiliki tafsiran yang berbeda. Dia mengatakan maknanya solat ini sebelum diwajibkan solat 5 waktu. Berkata Al-Hafiz Ibnu Katsir yang lahir tahun 700 Hijriah, wafat 774 Hijriah, dalam tafsirnya mengatakan adalah 2 solat yang wajib sebelum solat 5 waktu, yaitu solatun qabla tulu'i syams wa solatun qabla ghurubi syams. Solat sebelum terbitnya matahari dan solat sebelum tenggelamnya matahari. Jadi sebelum 5 waktu yang wajib 2 ini, kata Al-Hafiz Ibnu Katsir kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innal hasanati yudhhibna as-sayyi'at, sesungguhnya hasanat, kebaikan-kebaikan, ditafsiri oleh Abu Ja'far At-Tabari yang lahir 224 Hijriah, wafat 310 Hijriah, yaitu as-shalawatul khams. Sesungguhnya salat yang 5 waktu itu menghapus dosa-dosa. Jadi al-hasanat di sini ditafsirkan salat 5 waktu, dan ini sesuai dengan kesaksian firman Allah dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana Nabi menyatakan, ara'aitum law anna nahra bi babi ahadikum ayyaktasila minhu kulla yawmin 5 marrat hal yabqa min darinihi syai', qalu la yabqa min darinihi syai'. Qala an-nabi fadzalika mathalu salawatil khams yamhullahu ta'ala bihinna al-khataaya. Nabi katakan kepada para sahabat, bagaimana menurut kalian seandainya ada sungai di depan rumah kalian, kalian mandi setiap hari 5 kali, apakah ada kotoran yang tersisa di tubuh kalian? Sahabat mengatakan, tidak mungkin ya Rasulullah, pasti bersih, tidak ada noda dan kotoran tersisa di tubuh kami. Maka Nabi mengatakan, demikianlah sholat 5 waktu. Dengan sholat 5 waktu Allah membersihkan kalian, menghapus dosa-dosa kalian.
Hadis ini hadis sahih riwayat Imam Muslim di dalam sahihnya, yang lahir tahun 204 Hijriah, wafat 291 Hijriah. Terakhir saya sampaikan, ada juga yang memahami bukan hanya sholat, semua amal baik menghapus dosa, tapi dosa-dosa kecil. Berdasarkan hadis Rasul riwayat Imam At-Tirmidzi yang lahir tahun 209 Hijriah, wafat 279 Hijriah, dalam sunannya, ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada, dan ikutilah perbuatan buruk kalian, yaitu berbuat dosa, dengan perbuatan baik. Niscaya perbuatan baik itu akan menghapus dosa-dosa kalian, dan berakhlaklah mulia kepada manusia. Nah, kata kebaikan menghapus dosa, isyarat dari ayat tadi surat Hud ayat 114, ada satu solat sunnah namanya solat taubah, ya, solat taubat. Karena isyarat di sini menggunakan solat untuk menghapus dosa, maka para fuqaha mengistinbat satu hukum dengan isyarat, yaitu taubat yang sempurna, kita bertobat kemudian ditutup dengan apa? Solat taubah. Wah, lebih afdol lagi, lebih hebat lagi itu. Ya. Nah, itu isyarat. Kemudian semua kebaikan menghapus dosa-dosa. Nah, ada satu barometer, mi'yaru qubulil al-hasanah, standar bahwa amal kita, kebaikan kita diterima oleh Allah, itu menurut Ibnu Rajab Al-Hambali yang lahir tahun 736 Hijriah, wafat 795 Hijriah, mengatakan, man amila bihasanah thumma atba'aha ba'daha bihasanah fakana dzalika alamah ala qabuli alhasanatil ula. Siapa yang melakukan satu kebaikan, kemudian setelah kebaikan itu dia lakukan, dia susul lagi dengan kebaikan yang kedua, maka itu pertanda bahwa kebaikan yang pertama telah diterima oleh Allah Ta'ala. Jadi taubat itu kan kebaikan, mengakui salah, ya Allah saya bertaubat padamu atas dosa-dosa saya, satu kebaikan. Tapi kalau mau diterima taubat kita tadi, lebih afdol lagi setelah menyatakan minta maaf, penyesalan dan taubat kepada Allah, setelah itu ditutup dengan sholat sunnah taubah, maka menandakan amal kebaikan yang pertama tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama anna man amila hasanatan thumma atba'aha ba'daha bisayyi'atin kana dzalika alamah ala raddiha. Begitu juga orang yang berbuat satu kebaikan, setelah itu dia susul dengan perbuatan buruk, maka itu tanda bahwa amal kebaikan yang pertama ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah buat amal baik nih, tahu-tahu setelah keluar dari masjid misalnya buat satu dosa, itu tandanya yang pertama tadi ini ditolak. Amal kita yang pertama ini ditolak. Ini fawaid dari Ibnu Rajab Al-Hambali. Makanya kita ini harus cerdas. Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, kunu liqabulil amali asyadda ihtimaman minkum bil amal. Jadilah kalian fokus kepada amal diterima Allah lebih daripada amal itu sendiri. Maknanya apa? Jangan kita terpaku dengan surahnya amal. Oh, saya mau amalkan ini, puasa ini, puasa ini, tapi kualitas amalnya kita tinggal. Jangan juga kita terfokus ke jumlah amal. Saya sebentar malam mau tahajud atau sholat sunnah mutlak 100 rakaat misalnya, tapi berantakan, hatinya gak hadir, ibadahnya juga tidak sempurna, akhirnya apa? Tidak diterima oleh Allah karena berantakan. Maka Sayyidina Ali memberikan pesan, kalian fokusnya bukan di amalnya, tapi fokusnya di kualitas amal, sehingga amal kalian diterima oleh Allah Ta'ala. Makanya di Al-Quran kan mengatakan bukan paling banyaknya amal yang Allah hitung, yang Allah nilai, bukan, tapi ahsanu amal, ya, yang paling bagus amalnya itu. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Gak ada aktsaru amala dalam Al-Qur'an yang dihitung, tapi ahsanu amal, yang paling bagus amalnya itulah yang dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah begitu dapat ganjaran satu kebaikan 10 kali lipat. Man jaa bil hasanah falahu asyru amsalihha. Siapa yang berbuat satu kebaikan, Allah lipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Wa man jaa bi sayyi'ah fala yuzza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Tapi yang memperbuat satu dosa,
Allah tidak lipat gandakan dengan rahmatnya Allah, ya, dengan adilnya Allah. Allah tetap berikan dia satu dosa sesuai dengan dosanya tersebut, sehingga mereka tidak dizolimi, kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Dan insyaAllah kita lanjutkan pertemuan berikut, masih membahas tentang solat. Kita bahas nanti hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tentang masalah innal abda idza qama fi shalah, ya Allahumma jamana hadza jama marhuma wa tafarraqan ba'da tafarruqan ma'zuma wa la tajal minna wa la minna syakil mahruma subhanaka bihamdika asyhadu an astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam wa lafu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.